terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang luar biasa. Pagi ini kita mau bersukacita bersama, kita mau ibadah sekolah minggu. Sudah siap anak-anakku semua? Sudah mandi semua? Sudah cantik semua? Sudah ganteng semua? Oke, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Pagi ini kami mau ibadah dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah semua anak-anak-Mu bersukacita dan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, pagi ini Bunda Nika tidak sendiri, Bunda Nika ditemani sama Kak Linda. Hai Bunda Nika. Yuk sama-sama kita melayani Tuhan Yesus ya. Hari ini kita beribadah bersama-sama. Satu yang ku rindu
telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Nah anak-anak, dari lagu yang tadi dinyanyikan bersama-sama dengan teman-teman, kita belajar bahwa ternyata di dalam bait Tuhan banyak sekali kuasanya, ada firman-Nya, ada apa lagi? Ada kasih-Nya mengalir bagi setiap kita. Karena ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi. Jadi jangan pernah meremehkan ya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah Kak Lindo, tapi hari-hari ini kan kita tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa. Tapi kan sekolah minggu secara khususnya memberikan fasilitas untuk anak-anak semua beribadah di rumah. Pertanyaannya, apakah anak-anak di rumah tetap beribadah kepada Tuhan? Rajin beribadah secara online apa enggak ini? Pasti semuanya rajin ya. Tepuk tangan buat kalian semua yang di rumah. Luar biasa. Nah anak-anak, untuk kita bisa memahami lebih lagi tentang firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, fokus kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ku
bisa pastinya bersama Tuhan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Nah anak-anak, Kak Linda mau tanya, masih ingat nggak cerita minggu lalu bersama dengan Bunda Mega dan Kak Ruth? Ada yang masih ingat? Ya, betul banget, tentang mujizat Tuhan Yesus. Mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Mengubah air menjadi anggur. Nah, untuk minggu ini Kak Linda dan Bunda Niken akan menceritakan tentang sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus menghormati rumah Allah. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12-17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi, anak-anak, rumah Allah itu yang seperti apa sih? Ya, rumah Allah itu diibaratkan sebuah bangunan gereja. Gereja yang kita gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Namun pada saat zaman dulu, ketika Yesus dia sedang berjalan-jalan untuk merayakan Paskah di bait Allah, Yesus sangat kecewa dengan orang-orang pada zaman dulu. Mengapa Tuhan Yesus menjadi kecewa, kemudian menjadi marah anak-anak? di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Karena sesuatu hal, coba kita lihat ya, di kantong Kak Indah ada apa ini? Wah, ada uang anak-anak. Uangnya banyak sekali. Anak-anak bisa membeli apapun dengan uang, betul nggak? Bisa beli mainan, bisa beli jajan, ya kan? Bisa beli semua hal. Nah, kenapa Tuhan Yesus marah saat itu anak-anak? Karena di bait suci saat itu mereka sedang melakukan transaksi jual beli. Di dalam bait suci loh, di dalam gereja loh, mereka melakukan transaksi. Ya, mereka menjual ada binatang-binatang yang akan dipersembahkan, burung, kemudian mereka ada transaksi tukar uang di dalam gereja, sehingga Tuhan Yesus menjadi sangat kecewa. Lalu Tuhan marah ketika Tuhan melihat, wah, kenapa di dalam bait suci, kenapa mereka berjualan, mengapa mereka bertransaksi uang di sini? Wah, Tuhan Yesus jadi marah. Lalu Tuhan mengambil tali. Lihat ini anak-anak, tali. Tuhan memukul meja-meja yang dipakai untuk berjualan. Pukul. Lalu Tuhan membalikkan meja. Apa ini? Ini tidak benar. Ini tidak boleh. Lihat betapa marahnya Tuhan Yesus saat itu. Wah, kalau saat itu kita ada di situ, mungkin kita akan kecewa. Kita akan sama-sama, kok gereja, bait suci disebut seperti ini ya. Di dalam bait suci pun ada beberapa orang yang sangat bersyukur atas kehadiran Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, Hosana, Hosana bagi anak Daud, terpujilah Engkau Tuhan pencipta semesta. Mengapa mereka bersyukur? Karena atas kehadiran Tuhan Yesus
di mana Tuhan Yesus mengusir segala orang-orang yang tidak harusnya berbuat di dalam bait suci. Mereka bersyukur karena apa? Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang baik. Tuhan mengusir orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang baik dalam bait suci. Wah, mereka bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan bilang ke mereka, ke orang-orang di dalam bait suci itu, bahwa apa? Di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 13, Tuhan berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Tuhan Yesus berkata, Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan. Tuhan Yesus berkata, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mengapa bait suci atau rumah Tuhan disebut sebagai rumah doa? Karena rumah Tuhan bukan digunakan untuk berdagang, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Rumah Tuhan, gereja, bait suci digunakan untuk kita berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Apalagi anak-anak, berdoa kepada Tuhan, memohon apapun kepada Tuhan. Mari teman-teman kita ayat hafalan. Matius 21 ayat 13b. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Nah, anak-anak, setelah selesai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Ikutin Kak Linda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah. Tuhan, Engkau berkati masa depan kami, hidup kami, orang tua kami, teman-teman kami, negara kami, dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Grace and peace to me from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. 5 kepastian dalam hidup. Yang pertama, hidupku dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, hidupku diciptakan secara ajaib. Yang ketiga, hidupku diberkati tanpa batas. Yang keempat, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. Yang kelima, hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Oke anak-anak, cukup hari ini ya kita ibadah online minggu ini. Jangan lupa besok minggu depan lagi ikut ibadah online ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah terlibat pelayanan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you and God bless you. Nah anak-anak, kita akan membuat aktivitas minggu ini. Kita siapkan yang pertama adalah batu-batu kerikil seperti ini ya. Bisa cari di depan rumah. Nah, batu-batu kerikil seperti ini. Yang kedua, siapkan batang dari pohon atau dari tanaman di rumah kalian. Yang ketiga, siapkan dedaunan. Yang keempat, siapkan spidol, kemudian kertas putih seperti ini. Oke? Lalu susun batu-batu ini membentuk rumah. Oke? Lalu susun batu-batu membentuk bangunan rumah seperti ini. Kedua, ambil batang pohon atau tanaman seperti ini, lalu susun daun-daun ini menjadi seperti pohon. Seperti ini. Yang ketiga, tulis seperti ini ya.
2. Mengapa Yesus marah di bait Allah? Nomor 3. Mengapa rumah Allah tidak boleh digunakan sembarangan? Nomor 4. Tuhan Yesus mengatakan bahwa rumah Allah disebut rumah. Terima kasih untuk Yemima, Putra, Rode, Si, Shannon, Brian, dan Giselle. Dan terima kasih juga untuk Bunda dan Kakak dan orang tua yang sudah mendukung ibadah hari ini. See you, God bless you.